Para sahabat yang terkasih, salam berkah di awal pekan di hari Senin ini. Dengan semangat baru, melangkah dalam kasih Tuhan, khususnya bersama Sabda Hidup hari ini, yang diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Dari kecil sampai sekarang, saya itu sukanya olahraga. Dan biasanya di sekolah itu ada perlombaan, yaitu lomba lari. Nah, dari banyak cabang itu ada yang namanya lari estafet. Dan begitu yang satu sudah selesai, yang satu ambil dan lari terus. Dan saya suka waktu masih di sekolah dulu, bahkan sampai sekarang juga. Atau seperti kisah Paus Benediktus yang ke-16. Wah, tiba-tiba dia katakan kepada publik, kepada gereja, bahwa dia mengundurkan diri. Semua mata dunia itu tercengang sekali. Mana mungkin Paus Benediktus mau mengundurkan diri? Padahal ya ada orang yang mau sekali untuk menjadi paus. Tetapi kemudian apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus waktu itu, biarlah orang lain yang melanjutkan karya misi Tuhan. Dan itu terjadi. Paus Fransiskus kemudian dipilih menjadi paus sampai saat ini. Inilah yang dinamakan estafet. Estafet artinya bahwa pelayanan ini tetap berjalan. Siapapun orangnya itu tidak masalah. Nah, ini sama seperti kisah dalam Injil hari ini. Yohanes Pembaptis sudah menyediakan jalan itu bagi Tuhan Yesus. Dan ketika dia selesai, kemudian ditangkap, memang itu kisah akhir hidup dari Yohanes Pembaptis. Yesus menyingkir. Nah, apakah Yesus takut ditangkap? Sama sekali tidak, para sahabat. Karena memang waktunya akan datang juga. Pada akhirnya Yesus juga ditangkap. Tetapi sebetulnya penekanannya di sini apa yang disebut dengan estafet. Bahwa karya agung misi Tuhan itu mesti dilanjutkan. Dan Yesus kemudian dia sebagai Immanuel, Mesias yang dinanti-nantikan. Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Di Galilea dan beberapa tempat. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dan kemudian kehadirannya, pewartaannya itu sama. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Masih ingat para sahabat yang terkasih? Apa inti pewartaan? Intinya adalah bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Inilah inti pewartaan tentang pertobatan. Karena manusia masih hidup dalam kegelapan. Yesus hadir membawa terang. Terang inilah yang senantiasa dibawakan bahkan sampai saat ini. Gereja melanjutkan karya Tuhan Yesus. Nah, saya mau katakan secara sederhananya demikian. Saya dan para sahabat, kita adalah orang-orang terbaptis. Dipanggil dalam karya pelayanan. Tentu saya dengan para romo tertabis dengan karya khususnya pelayanan sakramen. Tetapi inti dari semua karya pelayanan itu sama sebetulnya. Yaitu menjadi hati seorang hamba. Nah, gimana hati seorang hamba? Itu hati yang kapan saja kita ditunjuk untuk melayani. Sehingga penekanan sebenarnya dalam gereja itu, gereja bukan milik satu orang atau kelompok tertentu saja. Sama sekali tidak. Gereja adalah saya dan para sahabat semua. Ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita atau ketika kita dipanggil, diutus kemana saja. Hati sebagai hamba artinya hati yang siap sedia. Kesiapan inilah yang diminta oleh Tuhan. Jadi bukan soal kekuasaan kemudian, tetapi lebih kepada pelayanan. Karena tentunya yang diminta oleh Tuhan bahwa saya dan para sahabat diutus ke tengah dunia. Dengan demikian perutusan ini adalah perutusan sebagai seorang hamba. Nah, maukah para sahabat mau menjadi hamba dalam gereja untuk melayani? Karena Kristus sendiri dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mari
teruslah melayani, khususnya di awal pekan ini. Apapun yang akan terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.